Satu persatu pelaku tawuran di kolong tol Tanah Merdeka, Jalan Kalibaru Barat, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin lalu ditangkap. Pasalnya, selain tawuran, para pemuda ini nekat menyiram air keras kepada polisi dan seorang warga yang hendak membubarkan aksi mereka. Alhasil, kedua korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tangan. Jadi perkembangannya saat ini sudah diamankan 6 orang dan masih pemeriksaan sampai pendalaman pemeriksaan. Bang, 6 orang yang diamankan itu apakah ada yang melakukan penyiraman air keras, Bang? Masih diperiksa ya, nanti dijelaskannya besok karena belum selesai pemeriksaan. Tapi itu udah dipastikan pelaku tawuran, Bang, penambangnya itu? Ya, pelakunya itu semua, diantaranya ya nanti pengembangannya dari pemeriksaan. Para pelaku kini diperiksa pihak kepolisian dan satu pelaku lain masih diburu. Sementara kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kamu saya kepelindes. Keluarga ini Pak, kepelindes. Ya jangan gitu ya rakyat, gitu ya Pak. Rakyat gimana? Rakyat gimana ini? Inilah aksi demo yang dilakukan beberapa warga Desa Kasian, Kecamatan Puger, Jember. Dengan memblokade kendaraan besar seperti truk tronton yang melaju dari Kecamatan Rambu Puji hingga Puger, tepatnya di pertigaan Kali Putih. Keberadaan truk besar tersebut menurut warga merusak jalan raya sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas bahkan hingga menewaskan warga. Geram dengan keberadaan jalan yang rusak, salah satu pendemo kemudian membakar ban bekas di tengah jalan hingga memicu api yang besar. Sementara itu, aksi emak-emak juga melakukan aksi demo di tempat terpisah. Mereka juga meminta agar dam truk tidak melalui jalur tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ada perbaikan sama sekali tidak ada. Untuk aparat penegak hukum yang ada di Jember, Pak, kami ketika tidak taat lalu lintas, ya spion kurang, tidak safety ditilang. Tapi kenapa ketika ada dump truk, ya dump truk atau trayeknya Imasco PMA yang ada di Kabupaten Jember yang jelas-jelas melanggar, tidak ada penindakan dari aparat penegak hukum sampai menimbulkan banyak korban. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Jember saat dikonfirmasi terkait banyaknya kecelakaan akibat jalan rusak tidak memberikan klarifikasi lanjutan. Diketahui jalan penghubung dua kecamatan, yakni Kecamatan Rambi Puji dan Kecamatan Puger rusak parah hingga memakan korban jiwa. Rusaknya jalan akibat banyaknya dump truk salah satu perusahaan yang melalui jalur tersebut. Dari Jember, Bambang Sugierto, iNews melaporkan. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini, penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar, memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya, ya kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi dia kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit.
Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus oknum polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, Gama, Rizkianata, Oktavandi, hingga berujung kematian. Kombes Irwan menjelaskan kronologi awal penembakan anggotanya terhadap korban di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Kombes Irwan tayangkan rekaman CCTV sejak pembubaran tawuran hingga peristiwa penembakan. Dalam keterangannya, Kombes Pol Irwan mengungkap Aibda RZ selaku pelaku melihat kendaraan sepeda motor yang saling berkejaran, pengejar terlihat membawa senjata tajam. Aibda RZ kemudian mengejar rombongan tersebut dan melihat posisi korban ada di motor yang mengejar. Ngejar ya? Dia kemudian mengejar lagi Pak ke arah kanan. Di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini, almarhum Gama. Siap, di posisi motor yang kedua di tengah. Sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya, Alfamart yang di TKP ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kabid Propam Polda Jateng Kombes Pol Ari Supriyono mengungkap penembakan terhadap korban tidak terkait pembubaran tawuran. Namun pasca pembubaran tawuran, saat korban dan teman-temannya kabur dari lokasi tawuran, Aibda RZ menembak karena kendaraannya saling berpepetan di jalan. Saat itu, Aibda tengah pulang dari kantornya. Kemudian ia mengejar dan menunggu korban lalu menembaknya. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Atas insiden ini, Kombes Pol Anwar ucapkan minta maaf kepada keluarga korban dan mengaku siap dievaluasi terkait penembakan yang dilakukan anggotanya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Yang kita perjelas tadi, ya tindakannya bukan hanya dari segi etik, ya, Propamnya sudah melakukan tindakan pasti, tapi dalam konteks pidana. Pelakunya ini langsung ditangkap, ya juga sudah ditahan oleh Reskrim Polda Jawa Tengah. Jadi ada double ya tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban, ya karena siapa yang melakukan dialah yang bertanggung jawab. Ya, si pelaku penembakan ini harus bertanggung jawab, ya harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan kami, ya teman-teman Komisi 3 tadi Pak Rudi, ya kita komit untuk mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan pelakunya harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Itu yang tadi merupakan kesimpulan umum rapat barusan. Aibda R terbukti menembak siswa SMK hingga tewas di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Namun fakta baru terungkap saat kejadian tidak ada tawuran dan dari rekaman CCTV terlihat Aibda R sengaja menembak langsung ke arah korban. Aibda R menembakkan senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai 2 lainnya.
Korban tewas GR merupakan siswa SMK 4 Semarang, diketahui sebagai seorang yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka. Akibat perbuatannya, Aibda R ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijebloskan ke penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Masih, yo kono didok. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual ST di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual ST yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Miftah bertanya soal banyaknya jualannya hingga terlontar kata-kata kasar. ST-mu jek akeh ra? Masih, yo kono didok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Cuplikan momen Miftah Maulana diduga melontarkan olokan tersebut trending di berbagai media sosial termasuk X dan TikTok. Tak sedikit kecaman yang dilayangkan kepada pendakwah sekaligus utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut. Publik juga geram lantaran Miftah Maulana beserta sejumlah ulama justru ikut tertawa di atas panggung. Tak lama setelah videonya viral, Miftah Maulana akhirnya meminta maaf karena menyudutkan penjual es dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi. Sejak pagi, pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten menutup penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung akibat faktor cuaca buruk. Berdasarkan informasi BMKG, dengan perakiraan cuaca wilayah Banten berpotensi terjadinya hujan sedang disertai angin kencang. Masyarakat dengan kendaraan besar seperti truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak diimbau agar beristirahat sementara di rest area kilometer 43 atau kilometer 68. Mau kemana, Mas? Mau ke Lampung. Oh, ke Lampung. Ya, Mas, ngeliat kondisi ini kenapa belum jalan nih? Ini cuacanya buruk. Oh, cuaca buruk. Untuk sekarang berarti menunggu ya? Iya, lagi nunggu dulu. Nunggu dari himbauan dari petugas atau gimana nih, Mas? Tadi kata petugas sih karena cuaca buruk, jadi semua kapal di sini nggak ada yang berangkat. Pihak ASDP belum bisa memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Saat ini di lintasan Merak Bakauheni terjadi kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhambatnya pelayanan terhadap pengguna jasa dikarenakan proses bongkar muat kapal membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews mengabarkan. Pemirsa, dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten mengakibatkan antrian panjang terjadi sejak Rabu pagi. Sejak pagi tadi ratusan truk masih menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal. Angin kencang dan hujan ringan menerpa Pelabuhan Merak. Hal ini menyebabkan pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten harus berhati-hati untuk menyeberangkan kapal tujuan Bakauheni, Lampung. Antrian yang cukup lama ini menyebabkan sejumlah pengemudi mengeluh. Mereka harus antri selama lebih dari 10 jam untuk sampai ke dalam kapal. Apa sih Pak, Bapak pengantarannya? Aktivitas sangat terganggu. Biasanya kita 3 jaman, ini lebih bisa sampai 10 jam, 11 jaman. Didampingi ibunya, seorang siswi SMK di Grobogan, Jawa Tengah meminta pendampingan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum atas pemerkosaan yang dialaminya. Korban yang masih 14 tahun ini mengaku disetubui 8 remaja usai diperdaya dibawa ke hotel. Di dalam kamar hotel, korban dipaksa menenggak minuman keras yang diduga dicampur obat tidur. Korban yang tidak berdaya lalu disetubui bergiliran oleh pelaku. Korban dan salah satu pelaku diketahui berkenalan di media sosial dan janjian untuk bertemu. Korban kini malu dan trauma lantaran para pelaku merekam dan menyebarkan tindak asusila tersebut ke media sosial. Polisi belum memberikan keterangan terkait kasus pemerkosaan yang dialami gadis di bawah umur ini. Polisi mengaku masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ketua Acel Nena, Feden pedagang budak nih ada ngarakan. Hidup sudah sulit di negara Konohani, hidup sudah sulit Pak. Pakai rakyat. Masa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi pada di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru untuk berunjuk rasa. Berhenti Jalan Dr. Murjani, masa sampai ke sejumlah tuntutan. Di antaranya, minta digelarnya kembali pemilihan ulang untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru karena hak suara yang disalurkan saat pemungutan suara tidak sah. Kami minta Ketua DPR apabila ini memang berakhir di jalur hukum, katakanlah MK, DKPP, MA, maka Ketua DPR akan mengawal kalau itu memerlukan biaya akan diikuti beliau. Tolong stop. Setelah beberapa lama, perwakilan demonstran akhirnya dapat melakukan diskusi bersama Ketua DPRD Kota Banjarbaru dan Ketua KPU Banjarbaru.
Pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan bahwa sebagai pelaksana dan regulator yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami di pusat, ya itu kita laksanakan sesuai dengan perintah, ya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Pada prinsipnya apapun yang sudah menjadi keputusan dari KPU RI itulah yang akan kita laksanakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada SK 1774 untuk Kota Banjarbaru, ya itu yang kita laksanakan. Para pengunjuk rasa berjanji jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, maka mereka akan kembali berunjuk rasa yang lebih besar. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Ri, iNews melaporkan. CCTV merekam detik-detik Sertu Marsono yang hendak dinas ke markas Kodam 1 Bukit Barisan di begal. Arka Sitepu bersama 6 rekannya yang datang dari arah belakang langsung memepet korbannya. Korban menyerahkan sepeda motornya karena para pelaku membawa senjata tajam. Dilakukan oleh anggota kita, ada 9 TKP yang ada di wilayah hukum kita yang mereka lakukan dengan tindak pidana yang sama, ya, dengan modus mengancam korban dengan sajam, kemudian mengambil sepeda motor itu. Polisi menyita 1 unit sepeda motor trail yang digunakan tersangka. Pelaku Arka Sitepu mengakui dirinya anak anggota polisi yang dinas di Dokes Polda Sumut namun sudah meninggal dunia. Dinas mana Bapak Monggo? Dinas mana Bapak? Polda. Polda. Polda Perwira juga? Udah meninggal. Para tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP, pencurian dengan kekerasan, terancam 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Pasca penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI dari Batalion Armet 2, Kilap Sumagan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Denpom Bukit Barisan telah memeriksa lebih dari 50 anggota TNI dan menetapkan 25 prajurit sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam penyerangan yang menewaskan seorang warga dan beberapa warga lainnya luka-luka. Letjen TNI Muhammad Hasan mengungkapkan prajurit yang terlibat akan diproses hukum sesuai aturan. Menurutnya penanganan kasus ini sudah transparan dan ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat umum terkhusus para korban atas penyerangan tersebut. Yang kita periksa itu lebih dari 50, tapi yang sudah terindikasi, jadi ya mohon maaf, memang ini prosesnya agak lama, karena kan kita memilah-milahkan, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum gitu ya,
ambil keputusan karena ini kan nanti akan kita limpahkan ke pengadilan. Kodam Bukit Barisan juga sudah menerima rekomendasi serta hasil temuan dari Komnas HAM dan LPSK. Hingga kini proses pemeriksaan masih berlanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, iNews melaporkan. Oke, Ra. Masih, yo kono didok. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual ST di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual ST yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Miftah bertanya soal banyaknya jualannya hingga terlontar kata-kata kasar. ST-mu oke, Ra? Masih, yo kono didok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Cuplikan momen Miftah Maulana diduga melontarkan olokan tersebut trending di berbagai media sosial termasuk X dan TikTok. Tak sedikit kecaman yang dilayangkan kepada pendakwah sekaligus utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut. Publik juga geram lantaran Miftah Maulana beserta sejumlah ulama justru ikut tertawa di atas panggung. Tak lama setelah videonya viral, Miftah Maulana akhirnya meminta maaf karena menyudutkan penjual es dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada masa kini semakin melekat pada aktivitas sehari-hari. Melihat hal ini, HP ingin mendukung semua orang untuk memaksimalkan potensi AI, baik pekerja intelektual, freelancer, hingga para pelajar. Peluang perkembangan AI ini, HP menghadirkan personal computer teknologi AI pertama di Indonesia. HP merilis 5 produk terbarunya yang mengadopsi teknologi artificial intelligence, yakni OmniBook Ultra Flip, Omni Studio X27, Envy X360 Ultra i7, Spectra 360 Ultra i7, dan Omen Transcend 14 Ultra i7. Managing Director HP Indonesia, Chun Taek Lim menyatakan, AI menjadi faktor pendorong perubahan paling signifikan di masa mendatang. Hal ini tentunya membuka era baru inovasi yang tidak hanya didorong oleh informasi, tapi juga wawasan yang idenya dapat langsung direalisasikan. That's why we say that it's about AI personal computer. Having a local AI computer is about security and privacy. It also provides the right context for your search or your requirements, and also reduce latency, increase speed, and overall improve your productivity. Selain itu, HP juga menghadirkan AI lebih dekat dengan perusahaan-perusahaan melalui solusi seperti Z by HP AI Studio dan juga menghadirkan solusi kerja hybrid terbaru untuk berkolaborasi. Dari Jakarta, Ismalia, Oki Mahendra, iNews melaporkan.
Kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jateng dan penyidikan dilakukan secara transparan. Status Aibda R penembak pelajar masih terperiksa dan ditahan 20 hari. Penetapan status tersangka menunggu sidang etik polisi. Sudah terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Kami jamin dan kami akan transparan itu berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah, komitmen tidak akan menutup-nutupi. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi dan anggota Paskibraka hingga tewas. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan proyek video ini siapa itu juga dilakukan. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Dalam video yang diambil dari minimarket ini terlihat seseorang yang diduga Aibda Robik Zainuddin sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian Aibda Robik mengarahkan kendaraannya ke tengah jalan dan langsung melakukan penembakan membabi buta mengerahkan kepada pengendara motor yang melintas yang diduga para korban. Setelah itu Aibda Robik berusaha memutar kendaraannya untuk kembali mengejar para korban, namun sempat terjatuh seperti tak mampu menguasai kendaraannya. Dari rekaman video CCTV tersebut, pihak keluarga menyayangkan narasi yang dibuat polisi seolah-olah korban merupakan gangster yang hendak melawan polisi saat akan dibubarkan. Maunya ya yang pelaku penembakan ya dihukum yang seberat-beratnya, dan yang terlibat rekayasa tersebut juga ikut dihukum. Pihak keluarga berharap video CCTV ini bisa menjadi bukti untuk menguatkan dugaan penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik kepada para korban tanpa ada tembakan peringatan. Selain itu juga tak terlihat ada dugaan tawuran seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian kepada para korban. Sebelumnya diberitakan bahwa seorang anggota polisi menembak 3 korban yang merupakan siswa SMK 4 Semarang saat akan membubarkan tawuran. 1 orang meninggal dunia bernama Gama Rizkinata Oktavandi setelah terkena peluru di bagian pinggul, sedangkan 2 rekannya Adam terserempet peluru di dada dan Satria terkena di bagian tangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Jenazah Gama Rizkinata Oktavandi, siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi pada Jumat siang dilakukan otopsi ulang. Makam siswa berbakat juara Paskibra ini dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangbalang, Sragen, dijaga ketat petugas kepolisian. Garis polisi dibentang hampir di seluruh area makam untuk membatasi warga yang berdatangan melihat jalannya otopsi. Menurut keluarga korban, pihaknya mengizinkan polisi melakukan pembongkaran makam kembali untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah di dalam peti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Memang keluarga pertamanya ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, tidak bisa hidup lagi. Udah itu kita pertama ya udah tidak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan gama yang gangster lah gitu. Bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gama insya Allah kita bisa. Kasus meninggalnya Gama Rizkinata Oktavandi saat ini menjadi perhatian luas masyarakat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.
iNews Premium Sports. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham silakan. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi terjalan. Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada gap sosial yang serius. Mosok si gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. BUMN Awards 2024. Apresiasi tertinggi BUMN paling menginspirasi di tanah air. Dimeriahkan oleh Nela Karisma, Gilang Dirga, Senandika, Joy Boy Dance Crew. Dipandu oleh Robby Purba, Serekalina. Raih penghargaan Diberikan kepada BUMN Awards 2024, Kamis 5 Desember, pukul 9 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Spons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuh, satu bus merah tuh. Safety-nya mana safety-nya ini? Inilah rekaman CCTV detik-detik sejumlah bocah perempuan dihampiri seorang pengendara motor yang diketahui seorang wanita saat tengah bermain bersama di Taman Anggrek Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang merupakan siswi kelas 5 sekolah dasar itu diketahui diajak pelaku berboncengan motor. Dalam aksinya, pelaku berdalih minta diantar mencari alamat. Dua korban akhirnya mau menunjukkan lokasi yang dimaksud pelaku. Dengan cekatan, pelaku menggasak perhiasan emas yang digunakan korban, lalu menurunkannya di kawasan Kalideres. Setelah melintasi mereka agak jauh, baru mereka histeris tangis bahwa temannya adalah diculik. Nah, informasi yang didapat oleh saya adalah yang satu yang tidak pakai perhiasan berbaju merah dilepas di sekitaran pintu seng. Yang berbaju kuning yang pakai perhiasan kalung, menurut informasi dari keluarga yang lapor ke saya adalah dilepas di sekitaran Kalideres. Berbekal rekaman, kedua orang tua korban melaporkan kejadian ke aparat kepolisian sektor Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menggelandang seorang mak-mak Tamira, 52 tahun, yang nekat melakukan aksi pencurian dan penganiayaan pada tetangganya, Carti, 77 tahun, di Desa Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Saat diinterogasi, pelaku mengakui nekat melakukan aksinya untuk menguasai perhiasan korban. Rencananya hasil curian akan dijual untuk menutupi hutang, namun naas keburu tertangkap. Pencurian berawal saat korban hendak mengambil air wudhu. Tiba-tiba didatangi pelaku yang menggunakan pakaian serba hitam dan penutup wajah. Korban sempat dibekap lalu dipukul dan kepalanya dibenturkan ke dinding hingga terkapar.
Pelaku ditangkap di rumahnya dan dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti perhiasan 2 gelang emas dan 2 cincin emas korban. Sementara korban saat ini dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Saksi-saksi kemudian mengarah kepada lingkungan. Kemudian muncullah nama satu orang yang sudah kita amankan. Dari hasil interogasi awal memang terdapat adanya petunjuk bahwa Ibu Mila itu patut diduga kuat sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Ainus melaporkan. Kasus pembunuhan terhadap orang tua kembali terjadi. Kali ini ironisnya pelaku masih berusia remaja, yakni 14 tahun. Usai melakukan penyelidikan, penyidik unit pelayanan perempuan dan unit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pelaku yang membunuh ayah dan nenek kandungnya di rumahnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Penyidik juga masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka pada Sabtu dini hari lalu. Selain memintai keterangan pihak sekolah untuk mendalami keseharian tersangka saat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya di sekolah, penyidik juga masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Bertanya apakah sudah bisa ditemui atau bisa dimintain keterangan. Tapi untuk saat ini rekan-rekan belum bisa dimintain keterangan. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifitul Khairi Fauzi mengatakan akan memberikan pendampingan psikologis kepada pelaku dan sang ibu dalam proses hukum. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh karena kami juga menjaga secara psikologis. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Atas perbuatannya tersangka kini dijerat pasal berlapis mulai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan Jakarta, Rizky Palupi, Ainus melaporkan. Tersangka Hendra Setiawan tak berkutik saat ditangkap petugas unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung di negeri Olok Gading, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap setelah nekat membawa kabur sepeda motor milik korban yang baru dikenalnya di akun media sosial. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati narkoba jenis sabu-sabu berikut sebuah kaca yang disimpan di dalam kotak rokok di saku celananya. Petugas kemudian menggelandang tersangka ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari interogasi awal, residivis ini mengaku nekat membawa kabur sepeda motor korban karena terdesak tidak memiliki uang selama tinggal di kota Bandar Lampung. Tersangka kemudian berinisiatif membuat akun media sosial dengan menyamar sebagai seorang wanita. Setelah berkenalan dengan calon korbannya, tersangka melancarkan aksinya dan meminjam motor korban dan kabur. Atas perbuatannya itu, tersangka kini mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung dengan ancaman pidana 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi ajib berjalan dengan pola berliku-liku. Skons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Suara tak layak dibungkam.
Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus, benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi jalan. Bung Aiman. Baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti ini ada Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Mosok si gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Dianggap bahwasannya telah melakukan konfirmasi yang telah saudara-saudaraku, kami sampaikan lagi bahwasannya tak kunjung mendapat keadilan. Ratusan korban penipuan investasi bodong kripto EDC Cash menggelar aksi di depan gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Dalam aksinya, masa mendesak agar Pengadilan Negeri Kota Bekasi segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang pengembalian barang bukti mewah yang telah disita untuk dikembalikan kepada para korban. Sebenarnya sih mudah saja. Pengadilan Negeri Bekasi tidak mau menjalankan isi daripada penetapan sita eksekusi maupun berita acara eksekusi ini. Alasannya karena masih ada tindak pidana pencucian uang yang masih dijalankan. Masih sidang TPPU dari pihak owner, yaitu saudara Muhammad Yusuf. Sebenarnya kalau kami dari pihak korban, pihak kuasa hukum korban tidak tahu soal pidananya. Kami hanya meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan berita acara sita eksekusi. Para korban ini sudah hampir 4 tahun terus memperjuangkan haknya usai putusan pidana memutus bos investasi bodong EDC Cash atas nama Abdul Rahman Yusuf bersalah serta menyita sejumlah barang bukti mewah baik rumah, kendaraan, serta perhiasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Video amatir ini merekam detik-detik puluhan warga menyerang rumah milik oknum pimpinan pondok pesantren di Serang, Banten minggu sore. Warga menggerebek dan menghancurkan rumah pimpinan pondok pesantren tersebut karena diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap mantan santriwati. Awalnya kedatangan warga untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Aksi penggerebekan ini juga dipicu lantaran laporan keluarga korban tidak segera ditindaklanjuti. Sementara situasi baru meredam usai polisi tiba ke lokasi. Masih bahwa di dalam pesantren ini telah terjadi tindakan asusila ya yang dilakukan oleh
pimpinan Pondok Pesantren Bani Ma'mun yang atas nama Ustadz Khalid, sehingga masyarakat secara spontanitas mendatangi pesantren untuk meminta pertanggungjawaban. Tindak asusila ini menambah panjang daftar kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren. Kasus-kasus perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, terutama pondok pesantren yang mengutamakan adab, seharusnya bisa dihilangkan dan ditindak tegas oleh pemerintah dan instansi terkait agar terwujud dunia pendidikan yang sehat dan aman. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Inilah kondisi ruang kelas 3 dan kelas 4 SDN Palangan 3, Kecamatan Kalisat, Jember. Ruang kelas ambruk akibat diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibatnya 2 orang siswa terluka. Hingga kini kegiatan belajar mengajar siswa tetap dilaksanakan di tenda sementara yang didirikan BPBD Jember. Itu tuh ada kegiatan belajar mengajar. Setelah latihan pramuka, anak-anak masuk. Pas waktu itu pelajaran matematika. Sebentar hanya masuk sebentar, terus ya itu kejadian tuh. Ketika dilihat setelah kejadian dilihat kuda-kuda itu sudah patah. Para guru dan murid berharap agar sekolah mereka dapat segera diperbaiki dan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung seperti semula. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Nanti kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham silakan. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Ini ternyata oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada gap sosial yang serius. Mosok si gontok-gontokan. Yang lama. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Skons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.